students. Morning. We are science teacher in grade 5. I am Miss Eza. And I'm Miss Eva. So today we will explain to you how to make a model of our respiratory system. Iya, jadi hari ini kita akan membuat video tutorial supaya anak-anak tahu bagaimana membuat model dari sistem pernafasan manusia. Iya, jadi alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama itu straws, sedotan, and 3 balloons, plastic bottle, sama tutupnya ya, jangan lupa. Kemudian ada selasi ban bening, rubbers, you need 2 rubbers, cutter, scissor, and ruler. Jadi grade 5 itu sudah mendapatkan 3 buah balon, ya nak ya. Kemudian kalian sudah mendapatkan 2 of straws, kemudian sudah mendapatkan juga selasi ban bening, ya seperti itu, atau selotip bening ya. Oke, jadi kita mulai Miss Eva. Ya, the first you can take your paper mengenai ya petunjuk pengerjaannya sudah ada di situ. You can take, jadi kita bisa follow one by one. Oke, jadi yang pertama kita ukur dulu seberapa panjang botol plastik yang kita butuhkan. Jadi kalian bisa potong sekitar, ukur dari ujungnya itu sekitar 15 sampai 16 cm. Oke, kemudian kita lanjutkan pemotongannya. Ya, berarti di sekitar sini. Ini botol plastik yang sudah dipotong, jadi ingat ya, ini sekitar 15 sampai 16 cm. Kemudian tutup botol plastiknya kita bolongin seperti itu. Ya, ini sekitar berapa senti ya Miss diameternya? Sekitar 1 ya? Sekitar 1 cm. Kamu Ya. bisa bolongin dengan menggunakan ujungnya gunting atau pakai pisau. Jadi kalau pakai pisau itu harus perlu pengawasan dari orang tua ya, jangan bekerja sendiri karena ini merupakan benda yang tajam. Kemudian setelah itu kita potong balonnya. Karena itu ukuran balonnya sama besar, jadi kamu bisa pilih salah satu. Tapi kalau mau ganti balon juga 2 balon dengan ukuran yang lebih kecil itu kamu bisa ya. Jadi sekolah menyediakan fasilitas yang bisa digunakan lah gitu. Ya, kita potong sekitar setengah ya. Jadi setengah yang bagian bulat di bawah. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kalian ambil 2 buah sedotan dan masing-masing 1 balonnya. Ya, kemudian kita hubungkan sedotan dengan balonnya dan take your rubber, kita akan mengikat balon dengan sedotannya. Ini harus sampai dalam enggak? Usahakan tidak menjepit pipet ya nak ya, atau sedotannya. Jadi kalian masih bisa melihat balon dari pipet ini seperti itu ya, atau kalau kalian hembus masih ada udara yang bisa masuk ya. Kemudian untuk memastikan ini aman, kita selotip dengan ini, dengan menggunakan selasi ban putih seperti itu. So students, kalian gunakan lakban putih atau selotip putih ini ya sampai bisa menutupi sedotan dan dia rapat sehingga tidak ada udara yang masuk, tapi jangan sampai menekan sedotan itu sendiri ya. Oke, jadi tujuan kita buat project ini sebenarnya untuk melihat proses ekspirasi dan inspirasi pada manusia ya. Jadi ketika kita narik nafas, bagaimana keadaan paru-paru kita, dan ketika kita menghembuskan nafas, bagaimana juga keadaan paru-paru kita. Baik, jadi ketika selesai kalian selotip, jadinya seperti ini ya. Seperti itu, usahakan ketat tapi tidak menghimpit sedotan, kemudian masukkan ke ujung seperti ini. Nah, kemudian kita tutup dengan botol. Nah, yang sudah dibolongi tadi ya nak. Kemudian kalian tutup, dan supaya aman tutup botol dengan botol plastiknya itu kita berikan lakban atau selotip. Dan setelah kalian selotip bagian sini, kalian juga harus memberikan selotip atau lakban putih di sekitar ujung dari lubang botol plastik ini ya. Fungsinya apa? Agar tidak ada udara yang masuk. Nah, jadi kalau kamu punya plastisin, itu juga boleh menggunakan plastisin ya. Ya, jadi digunakan plastisin untuk menutup celah udara agar tidak masuk ke dalam botol. Dan setelah kalian
selotip bagian atas botol dan juga bagian tutupnya. Nah, ini kita akan menutup bagian bawah botol plastik dengan menggunakan setengah dari balon ini. Balon yang sudah kita gunting tadi. Dan supaya tidak terlepas, kita tutup dengan lakban atau selotip putih. Usahakan rapat ya, agar tidak ada udara yang Masuk. Nah, setelah jadi seperti ini, agar terlihat lebih rapi, dua sedotan yang ada di ujung ini kita lakban ya, dengan hati-hati juga. Jangan sampai menjepit sedotan. Iya, tujuannya apa? Karena supaya anak-anak juga di rumah jangan salah paham ya. Jadi ini kan menggambarkan batang tenggorok kita. Jadi batang tenggorok kita itu cuma satu, bukan dua. Tapi karena kita buatnya hanya model, ya makanya ini gunanya kita satukan. Jadi ingat ya, batang tenggorok manusia itu cuma satu, tidak dua. Tapi paru-paru manusia itu ada dua, ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Baik. Ya, sudah selesai. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kerjanya. Jadi yang putih kalian lihat di dalam botol plastik ini adalah mencontohkan dua paru-paru kita yang kita miliki di sebelah kiri dan juga kanan. Dan balon yang di bagian bawah menutupi botol plastik ini yang berwarna merah mencontohkan diafragma. Jadi contoh kita bernafas bisa dilihat. Ini Miss tarik ya. Dan ukuran balonnya membesar. Ini bisa dilihat. Kemudian ketika ditutup akan mengecil, mengempis. Nah, bisa dilihat ya. Nah, jadi seperti itulah paru-paru kita bekerja ketika kita bernafas. Iya, jadi kalau misalnya kita tarik, itu artinya kita sedang mengalami proses inspirasi atau penarikan nafas. Jadi ketika diafragma kita menarik udara, maka paru-paru kita akan mengembang karena udara mengisi paru-paru. Nah, kebalikannya ketika kita dorong atau kita kembalikan ke posisi semula, berarti proses inspirasi artinya udara dari paru-paru kita keluar lewat rongga hidung. Itulah rongga mulut juga, itulah yang dinamakan dengan proses ekspirasi. Okay, grade 5 students, we already explained to you how to make model of our respiratory system. So, this is it. Ya, ini dia. Ya, kami harap Miss Eza sama Miss Eva harap kalian bisa mengerti melalui model paru-paru kita ini ya, bagaimana sistem kerja pernafasan pada manusia. Okay, thank you for today. Bye bye. Bye bye.